Oke, selamat datang di channel Pindo yang pada hari ini akan review barang apa itu, yaitu Apple AirPods Pro yang pada hari ini. Mohon maaf agak telat karena awalnya mau review evaluasi selama 2 bulan tapi jadi 4 bulan. Mohon maaf sebelumnya, kok saya orangnya review nggak bakal taruh judul review kalau misalkan saya belum pakai secara agak lama. Minimal saya pakai penggunaan untuk bilang review itu sebulan. Kalau misalkan sebelum sebulan itu namanya impresi pertama atau unboxing. Tapi ya karena orang-orang ngomong review itu unboxing, jadi ya saya ngikutin aja. Jadi yang pertama Apple AirPods Pro. Kenapa telat 4 bulan? Karena unitnya sempat rusak dan saya cuma ngetes garansi tam. Ternyata mereka mau nerima garansi tam karena itu memang defect pabrik. Ya tapi itu di harga 4,2 juta. Jadi kalau kalian nggak tahu garansi tam, biasanya mereka nambah sekitar 500 ribuan atau mungkin berapa persen dari pembelian. Jadinya ya agak mahal. Tapi itu untuk barangnya Apple AirPods Pro. Kalau kalian nggak tahu, ini headset truly wireless earbud atau yang nggak pakai kabel. Ada 3 jenis line up, yaitu Apple AirPods biasa, AirPods biasa dengan wireless charging case, sama Apple AirPods Pro dengan wireless charging case. Ya seperti itu, seperti judulnya seperti ini. Apple AirPods Pro. Kalau misalkan bisa fokus, ya fokus. Ya jadi seperti itu. Ya. Mungkin kalau kalian suka video unboxing, mungkin kalian bercerita gitu. Saya bukan reviewer yang lain kayak boxnya keren sekali, dan mungkin kalian terangsang, mungkin kalian suka buka video bokep unboxing mungkin. Tapi ya itu, kalau kalian suka, selamat kalian terangsang. Jadi seperti itu. Di dalam boxnya terdapat beberapa hal, yaitu pertama dokumentasi dan stiker kalau kalian mau nyombong atau flexing, dan barang-barang lain pemisah. Biasa sini ada device-nya, tapi udah saya ambil. Dan seperti biasa untuk barang-barang device zaman sekarang atau HP dan elektronik zaman sekarang tidak menyediakan kepala charger. Tapi apa yang disediakan yaitu kabel charger yang saya ambil. Bentar. Kabel charger itu lumayan unik sih kalau kata saya. Karena apa? Kabel chargernya konfigurasinya yaitu ada 2 kepala berbeda. Yang pertama USB Type-C to Lightning. Jadi itu, kalau kalian nggak tahu, Apple sekarang udah menggunakan USB Type-C di beberapa device kecuali iPhone. Jadi seperti itu. Tapi AirPods Pro masih menggunakan Lightning. Tolong jangan ngecas pakai sisi USB Type-C-nya. Saya sarankan tolong jangan. Tapi kalian pikir lagi untuk beli kepala charger yang pakai USB Type-C. Mungkin itu aja untuk barangnya. Dan selanjutnya ada kita bahas adalah silicone ear tip yang di dusnya atau pucuk telinganya. Kalau kalian nggak tahu, Apple AirPods Pro ini headsetnya jenisnya masuk ke telinga kalian. Beberapa teman saya biasanya dia nggak suka kayak gitu karena agak keganggu mungkin telinganya apa gimana, tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini ada tip tambahannya, yang kecil dan yang besar, yang di dalam bawaan dosnya itu yang sedang ukurannya. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja dari boxnya kalau kata saya, ya nggak sih? Ya, cuma itu aja yang ada di dalam boxnya, device-nya, kabel dan ear tip, dan juga stiker-stiker dan dokumentasi nggak jelas. Ya, tanpa panjang lebar lagi, saya orangnya nggak bakal naruh spek sheet dan ada tulisan gede-gede di sini. Saya nggak bakal jelaskan satu-satu. Kalian bisa research sendiri untuk membeli barangnya. Tapi ya ini untuk barang utamanya AirPods Pro, saya kasih case Spigen. Jadi untuk biar barangnya licin, jujur ini licin banget. Kalau kalian nggak tahu, saya biasanya nggak suka pakai case kalau barang-barang kayak headset seperti ini. Tapi untuk spesial kasus seperti ini, saya kasih case, lumayan lah, kayak licin. Tapi itu untuk barangnya vanilanya seperti ini tanpa casing. Kalau misalkan bisa fokus, ya ini dari tampak depannya. Dari tampak depan, bawah ada lightning portnya, dan belakang multifungsional button atau tombol multifungsi. Dan di depan terdapat lampu LED. Lampu LED-nya yaitu ada berbagai macam warna yang untuk indikasi. Yang pertama warna hijau, dan yang kedua warnanya oranye, dan ketiga warnanya putih yang biasa muncul. Kalau warna hijau itu artinya baterai penuh atau di atas 80%. Warna oranye itu di bawah 70% atau mungkin di bawah 80%, saya kurang tahu, tapi yang jelas baterainya agak low. Dan warna putih artinya indikasi mau mengkoneksikan atau mengkonektivitaskan ke HP Anda. Kalau warnanya putih, kedap-kedip, berarti dia sedang memancarkan sinyal Bluetooth-nya. Tapi kalau enggak, ya enggak. Dan untuk mengkonekkan ke HP Anda, tinggal tahan tombol di belakang ini selama beberapa detik, nanti bakal muncul LED warna putih kedap-kedip. Kalau ngecek baterai tinggal pencet sekali saja,
nanti langsung ngecek baterai, kondisi baterai casingnya. Berhubung kita berbicara kondisi baterai casingnya bisa menahan 4 kali cas headsetnya. Kalau yang saya temui, bisa nanti sisa 10%-an dari 0% headsetnya. Bisa nanti ada pemberitahuan baterainya low. Ya jadi seperti itu, tapi perlu diingat lagi tergantung pemakaian. Dan ya, mungkin untuk baterainya seperti itu, untuk casingnya aja. Kita lanjut ke headsetnya. Untuk bentuk headset fisiknya saya pertunjukkan terlebih dahulu. Seperti ini. Ini salah satu sisi dari headsetnya Apple AirPods Pro. Di sini terdapat beberapa sensor yang kalau yang saya bilang lumayan banyak. Pertama, dari ujungnya terlebih dahulu, silikon tipnya. Bisa Anda ganti-ganti dari berbagai macam jenis, dari yang kecil, besar, dan yang sedang. Yang ini yang sedang. Dan ini nggak berfungsi sebagai speaker saja untuk telinga kalian, tapi juga ada mic kecilnya. Nanti akan saya jelaskan. Dan terdapat mic sensor lagi di sini. Dan sampingnya ada sensor buat ngecek apakah headsetnya di telinga Anda atau tidak. Begitu juga di bawahnya. Dan di belakang terdapat mic buat mendengar suara di luar, nanti akan saya jelaskan lagi. Dan yang terakhir ada tangkainya, atau yang biasa disebut orang stemnya. Tangkai ini berfungsi sebagai tombol. Dan tombolnya mencetnya seperti ini. Dicubit aja gitu. Nanti bakal, kalau cubit sekali, fungsinya buat ngeplay atau nge-pause lagu. Cubit ditahan artinya mengatur fungsi noise control. Dan apa yang disebut noise control akan saya jelaskan dengan software-nya. Oke, untuk software sendiri lumayan bagus untuk kalian punya Apple, HP, iPhone. Jadi tinggal buka casing aja, nanti langsung connect. Langsung connect seperti ini. Nanti ada indikasi baterainya. Apple AirPods Pro seperti ini di device-device iPhone Anda masing-masing. Nanti bakal kebuka dan di situ ada beberapa kontrol. Mohon maaf, saya buka tutup. Dan ini menggunakan magnet, jadi seperti itu. Dan kontrol-kontrolnya lumayan bagus. Di sini kontrolnya ada beberapa, yaitu spatial audio dan juga noise control. Untuk spatial audio itu fungsinya buat mereplikasikan kalau kalian tidak menggunakan headset. Jadi suaranya terdengar seperti dari device kalian masing-masing. Anggap aja iPhone kalian ada di sini. Ketika kalian gerak-gerakan kepala atau memindahkan posisi kepala kalian atau headset kalian, suaranya terdengar seperti dari HP Anda tanpa menggunakan headset. Jadi seperti itu spatial audio. Fungsinya buat imersif aja sih, nggak kurang nggak lebih, tapi ya itu. Dan selanjutnya adalah noise control. Noise control terdapat beberapa fungsi, yaitu ada transparansi, off, dan juga noise cancellation. Saya jelaskan dari transparansi terlebih dahulu. Untuk transparansi sendiri, dia fungsinya adalah sensor yang ada di AirPod-nya itu berfungsi untuk membesarkan suara yang di luar. Jadi anggap saja kalau kalian sedang berbicara dengan orang lain dan kalian ingin mendengarkan lagu, kalian bisa melakukan itu. Jadi fungsinya buat mengamplifikasi suara dari luar, tapi tidak sampai yang telinga kalian rusak, dan menutup suara lagu. Jadi mungkin berkurang sekitar 10% atau 20% dari suara lagu, sampai 50%-an lah, tergantung dari jenis lagu dan juga orang itu berbicara keras atau tidaknya. Selanjutnya adalah noise cancellation. Noise cancellation ini lebih rumit, artinya ini adalah noise cancellation, bukan noise cancellation biasa, dia active noise cancellation. Dan dua mode ini bisa menghabiskan kegunaan baterai sampai berapa persen, yang saya jelaskan. Untuk noise cancellation sendiri, dia artinya memutuskan atau bukan memutuskan sih, mengurangi suara statis, yang utamanya statis, seperti suara mesin, suara air terjun, suara kafe, mungkin suara background dan suara-suara lain akan dikecilkan sekecil-kecil mungkin dan membuatnya seperti lebih hening. Jadi benar-benar magic sih heningnya, jadi benar-benar hening. Tapi itu kita perlu ingat lagi, noise cancellation ini menggunakan baterai AirPod kalian. Jadi baterainya yang dimana direkomendasi Apple, yang dikatakan pada Apple bisa sampai 5 jam penggunaan, akan tapi yang biasa didapatkan dengan noise cancellation itu biasa sekitar 4 sampai 3,5 jam. Jadi lumayan sakit untuk kehilangan jumlah baterainya, dan juga jangan lupa penyesuaian suara. Dan masih lanjut di software, saya jelaskan lagi. Ada bagian yang paling berguna, kalau kalian tadi saya bahas eartip-nya, ada di Bluetooth, settingan Bluetooth-nya sendiri di HP Anda, bisa disetting untuk namanya tes eartip fit test seperti ini. Jadi fungsinya saya bilangkan tadi kan kenapa ada mic di dalam headsetnya,
karena itu bisa mengetes menutup lubang telinga kalian secara perfect atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi suaranya nggak bakal bocor kok kalian lihat video-video favorit Anda mungkin. Kalau kalian saya ya tahu video favoritnya apa, Gobi Indo mungkin, atau menonton anime ya seperti itu. Tapi ya seperti itu. Dan berhubung kita berbicara dengan ear tip-nya sendiri, saya pakai sehari-hari, dia nggak jatuh pada saat saya olahraga dan kawan-kawan. Tapi nanti bagian subjektifnya saja saya review, itu bagian subjektif. Jadi ya itu bisa kalian atur ulang juga untuk bagian stemnya sendiri untuk berubah menjadi fungsi apa kok kalian pencet atau kalian fungsikan. Dan ya untuk review objektifnya yaitu barangnya kalau kata saya industrial desainnya bagus, tapi ya, perlu diingat Apple desainnya bagus, tapi apakah barangnya bagus atau tidak? Sekarang kita bagian subjektifnya. Pertama saya akan review kualitas suara terlebih dahulu untuk subjektif, karena telinga orang beda-beda. Saya ada beberapa device di sini, yaitu headset utama saya Avara Custom AV sekian-sekian itu, dan juga Audio Technica yang saya review, cek aja reviewnya kalau kalian nggak tahu, Avara Custom AIM, dan juga ada Audio Technica ATM 50X. Ya jadi seperti itu. Untuk dibandingkan ATM 50X jelas jauh. Kadang-kadang kalau ada orang membandingkan suaranya lebih bagus daripada headphone, jelas tidak, karena saya menggunakan amplifier juga, saya punya amplifier, dan juga dia bisa dari sumber-sumber suara yang kuat, dia masih bisa tahan masih bisa mengeluarkan suaranya kalau dari sumber-sumber suara yang menggunakan amplifier. Tapi yaitu kalau dibandingkan headphone tidak begitu apple to apple perbandingan dengan headset. Untuk headset sendiri, untuk Avara Custom dan Apple AirPods Pro, sebelumnya saya berikan tabel terlebih dahulu. Biasanya orang-orang audiophile atau mania suara, mania lagu, ada spektrum suara low, mid, sama high. Kalau kata orang-orang yang simple seperti saya, low itu suara-suara bass, mid itu suara-suara vokal kurang lebih, ya mungkin ada bagian lain, tapi juga ada suara high, dimana tuh instrumen-instrumen yang benar-benar menekik seperti itu. Ya jadi seperti itu. Untuk Avara Custom, seperti Anda yang tahu, seperti review saya ya, untuk suara vokal benar-benar bagus, untuk suara high juga bagus, tapi suara low ya lumayan lah. Dan untuk Apple AirPods Pro terlalu netral, dia nggak terlalu fokus pada spektrum suara tertentu. Akan tetapi untuk di telinga saya, suara suara low end, suara bass, dan suara vokal menurut saya bagus, tapi suara-suara agak menekik ya kadang-kadang agak pecah seperti itu. Tapi ya tergantung kualitas lagu yang Anda dengar dan genre lagu yang Anda dengar. Ya lagu-lagu anime mungkin tidak begitu masalah, tapi kalau lagu-lagu yang mungkin agak lebih ke fokus pada lagu-lagu yang vokal terlalu tinggi ya agak susah. Ya itu sesuai dari telinga saya. Dan kalau dibandingkan lain, kalau saya sebenarnya punya Sony WF-1000X yang dipinjam teman saya. Dibandingkan dengan itu, menurut saya lebih bagus Apple AirPods Pro. Tapi juga diingat, ini lebih mahal. WF-1000X retailnya seharga 2 juta sekian-sekian. Tapi juga ada versi barunya. WF-1000X itu tanpa noise cancellation. WF-1000XM3 itu dengan noise cancellation. Biasanya dibandingkan dengan Apple AirPods Pro. Tapi ukurannya lebih besar dan juga signatur suaranya belum saya ketahui, jadi mohon maaf saya nggak bisa memberikan perbandingan dengan wadah earbud yang itu. Oke, mungkin cukup aja untuk bagian kualitas suara saya jelaskan. Mohon maaf nggak ada kepala testing itu. Kalau kalian bisa cek, mungkin cek di website-website lain atau mungkin video orang lain yang memberikan lebih detail untuk kualitas suaranya. Nah, yang saya pikirkan adalah praktikalitasnya. Saya orangnya aktif dan juga saya menggunakan beberapa produk Apple, dan saya orangnya nggak mau disusahkan dengan device saya karena ini adalah alat, bukan buat manja-manja dan serang-serang saya. Oke, mungkin untuk kenyamanan untuk membawa, Apple AirPods Pro ini sangat kecil, sebesar korek api, dan juga sebesar Zippo saya. Bahkan terkadang Zippo saya lebih besar. Ini Zippo saya, dan saya bisa taruh kantong dan sangatlah praktis. Untuk dibawa ke gym, fungsionalitas noise cancellation dan lain-lain sangatlah berfungsi. Karena kalian tahu di gym kadang-kadang ribut, tapi ya itu, saya nunggu di persidangan, nunggu di ruang sidang juga noise cancellation yang berfungsi, atau mungkin saya diajak berbicara dengan teman-teman saya di kantor,
saya bukan transparency mode, saya bisa ngobrol, saya masih bisa secara efektif selama 4 bulan itu. Saya nge-gym pun, saya sit up, saya push up, dia nggak jatuh. Tapi perlu diingat, tiap kelemahan wireless earbud, headset wireless yang true wireless, itu dia bisa jatuh tergantung telinga Anda. Makanya tolong tes fitment headset kalian. Dan ya itu, untuk pemakaian sehari-hari saya nggak ada masalah, saya sangatlah puas untuk ini. Dan mungkin kalau kalian tahu, saya mungkin terlalu kalian menilai saya sebagai makhluk Apple. Saya punya iPad dan punya iPhone, tapi enggak. Saya punya HP Samsung Galaxy S9 di sini. Apakah bisa dikonekkan? Tentu saja bisa, karena dia connect menggunakan protokol Bluetooth, nggak menggunakan super canggih teknologi iPhone, enggak. Dia connect Bluetooth seperti biasa konekannya, pencet tahan pairing, tombol pairingnya selama 5 detik atau mungkin lebih, lalu cek di Bluetooth kalian apakah ada device Apple AirPods Pro kalian. Mungkin bisa connect, dan mungkin ada juga orang berpendapat kalau kalian pakai HP non iPhone suaranya bakal jelek. Kalau menurut pengetahuan saya tidak, pendengaran saya. Akan tapi kelemahannya, saya nggak bisa setting ulang nama, nggak bisa memprogram ulang tombol-tombol yang ada di headsetnya, dan juga hal-hal detail lainnya seperti play, pause, dan juga yang lain. Terkadang perlu aplikasi lainnya di Android. Jadi seperti itu. Mungkin untuk rekomendasi sekarang, apakah Anda beli Apple AirPods Pro? Kalau kalian punya iPhone, iya. Tapi kalau kalian punya Android, saya bisa sarankan Sony WF-1000XM3 ataupun headset Samsung yang truly wireless ataupun Jabra 65T dan kawan-kawan. Untuk kalian punya iPhone dan punya wireless charger seperti saya yang bisa dicas secara wireless, kalau kata saya agak tips saja ya. Kalau kalian ngecas yang charger wireless standing, kasih buffer, karena kalau misalkan enggak, dia bakal enggak ngecas kalau di sini. Jadi agak ditinggiin. Tapi itu, kalau kalian punya HP iPhone, jelas saya rekomendasi, karena kalau punya iPad dan iPhone kalian bisa tukar-tukaran device, di mana satu headset dua device, jadi lumayan asik sih mainannya. Jadi ya itu, kalau rekomendasi saya, suaranya oke, nggak jelek banget, tapi di mana kalian perlu hal yang paling praktis di dunia, headset paling praktis, ini dapat rekomendasi saya. Ya mungkin itu aja untuk review kali ini. Mungkin bukan headset terbaik, tapi headset paling praktis bagi Anda yang punya iPhone. Mungkin kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau nggak suka bisa dislike, nggak apa-apa, nggak begitu masalah. Saya nggak maksa. Kalau kalian suka konten saya, kalian bisa subscribe. Kalau misalkan nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Karena ini lebih ke, saya nggak ada sponsor dan kawan-kawan, jadi saya nggak terikat dengan siapapun. Saya bisa memberikan opini sejujur saya, dan review seobjektif mungkin, dan subjektif dari pengalaman pribadi saya menggunakan device ini. Jadi mungkin itu aja kalau video kali ini. Ya bisa diulang lagi, kalau kalian nggak suka ya dislike, nggak apa-apa. Tapi itu mungkin cukup dari saya. Ini udah take berapa kali, jadi ya mungkin cukup. Sampai jumpa di review hobi Indo selanjutnya. Mungkin suka tabletop, mungkin bisa komen, dan bye.